warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pertama barangkali Ustaz Junaidi mengajukan pertanyaan diambil dari Al-Qur'an. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Ustaz Husein, surah Al-Baqarah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Mohon penjelasan dari ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ikhwah rekan di studio Ustaz Junaidi, demikian pula Al-Akh Muhammad Krisna, Ustaz Hasan Syadili, Ondi, Andri dan seluruh rekan dan kru televisi kita, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang disampaikan Ustaz Junaidi tadi berhubungan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada kakek dan nenek kita sewaktu mereka berada di surga. Setelah Allah mengingatkan kakek dan nenek kita bahwa iblis adalah musuh, bukan merupakan teman, tapi merupakan lawan yang menyimpan kebencian, kedengkian, permusuhan. Dan Allah ingatkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak mempercayai bujuk rayu syaitan. Tapi iblis dengan pandai membujuk, merayu kakek dan nenek kita dengan janji-janji kekekalan di dalam surga dan kekuasaan yang tidak akan pernah sama sekali sirna. Tak jemu-jemunya syaitan melalui bisikan-bisikan dan tipu dayanya untuk membujuk keduanya hingga akhirnya mereka tergelincir dengan mencoba mencicipi buah yang dilarang oleh Allah. Bukan mengakibatkan mereka mulia, bukan membuat mereka kekal dalam kemuliaan, yang terjadi pakaian yang menutupi aurat mereka, tubuh mereka tersingkap. Akhirnya mereka mengambil daun-daunan syurga untuk menutupi tubuh mereka, mereka terjatuh ke bumi. Dan di sana mereka menjalani hukuman dan juga tugas mereka sebagai manusia yang diangkat oleh Allah sebagai khalifahnya dengan akal yang Allah berikan, begitu pula nafsu, kebebasan berkehendak dan memilih. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kebebasan, berikan mereka pilihan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Allah menguji kehidupan mereka di dunia untuk menguji siapa yang terbaik dari mereka dalam amal-amal mereka, dan di hari akhir Allah telah tetapkan sebagai balasan bagi mereka.
Maka kehidupan dunia merupakan lahan perjuangan kita, bukan tempat kita menerima balasan. Kesenangan yang kita cicipi kelak akan dihisab dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesusahan dan cobaan yang kita terima di dunia bukanlah pertanda kehinaan atau Allah Subhanahu wa taala membenci kita, tapi Allah ingin menguji kesabaran kita, begitu pula rasa syukur kita. Nah, kakek dan nenek kita, begitu mereka melakukan pelanggaran, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Begitu kakek dan nenek kita melakukan pelanggaran, pakaian mereka terlepas, aurat mereka tersingkap, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, turunlah kalian ke bumi. Satu sama lain di antara kalian akan saling bermusuh-musuhan. Dan kalian akan mencicipi saat-saat kenikmatan, tapi untuk batas waktu yang telah ditentukan, bukan untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan Ustaz Junaidi, kalau memang manusia telah ditentukan untuk bermusuh-musuhan, bagaimana hubungannya dengan kebebasan mereka dalam memilih dan melakukan perbuatan mereka? Lalu kenapa mereka harus dihisab di hari akhir nanti? Begitu saja ini. Ya, betul. Nah, dalam memahami ayat ini sebetulnya kita harus memahami karakteristik kehidupan manusia di dunia dan perannya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan sebelumnya di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menempatkan di atas muka bumi khalifah. Artinya makhluk yang berstatus khalifah, yang menerima amanat, menjalankan tugas. Nah, dengan status dia sebagai khalifah berarti dia memiliki pilihan. Di samping pilihan, dia memiliki juga bekal ilmu, pengetahuan. Karena kalau seandainya manusia diangkat sebagai khalifah tanpa bekal ilmu dan pengetahuan, bagaimana mungkin dia dapat menjalankan tugasnya? Tapi di samping bekal ilmu, pengetahuan, akal yang Allah berikan, Allah juga berikan dia kehendak dan nafsu. Maka di antara manusia ada yang taat kepada Allah, ada yang tunduk kepadanya, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, yang akan mengawal perjalanan hidupnya, yang akan membuat kehidupannya penuh keseimbangan bersama sesamanya, dan fitrahnya akan selaras dengan norma-norma alamiah di alam raya ini. Karena semuanya berasal dari Allah. Sebagaimana alam dari Allah, manusia diciptakan oleh Allah, fitrahnya berasal dari Allah, maka kitab yang Allah turunkan ini tujuannya untuk memelihara keseimbangan hidup manusia. Fitrahnya agar selaras dengan hukum-hukum Allah dan norma-normanya yang terdapat di alam raya ini. Hingga manusia dapat hidup penuh keseimbangan dan keharmonian. Tapi mengingat dalam diri manusia ada nafsu, ada syahwat, ditambah lagi ada syaitan yang mendendam terhadap manusia. Nah, di antara manusia ada mereka-mereka yang lebih suka mengikuti bujuk rayu syaitan, mengikuti hawa nafsunya, mengejar kesenangan yang cepat dan singkat. Nah, akibat ulah perbuatan mereka, maka terjadilah apa? Terjadilah kerusakan, terjadilah permusuhan di atas muka bumi. Jadi ketika Allah mengatakan, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, dan turunlah sebahagian dari kalian akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, bukan berarti permusuhan merupakan ketetapan Allah, bukan. Tapi permusuhan akibat atau konsekuensi logis dari kebebasan kehendak, pilihan, dan nafsu yang ada pada diri manusia. Nah, persaingan ini yang melahirkan pertentangan, perselisihan, dan permusuhan. Kita berikan contoh sederhana saja. Kalau kita memiliki beberapa ekor kucing laki-laki, pada saat kanak-kanak, mereka dapat duduk bersama-sama dengan rukun. Kecuali pada saat berhadapan dengan makan, mungkin di antara mereka ada yang serakah,
biasanya suka terjadi persaingan. Tapi mereka dapat hidup rukun tanpa permusuhan. Tapi subhanallah, di saat kucing atau anak-anak kucing laki-laki ini tumbuh dewasa, kita akan temukan mulai terjadi persaingan. Serang menyerang. Kenapa? Karena memperebutkan betina. Begitu kucing laki-laki tumbuh dewasa, dia akan membangun koloni. Mulai dia kencing di setiap tembok, di pagar-pagar, ini merupakan koloni dia. Nah, kucing laki-laki yang lain tidak dapat menerima. Kalau dulu sebelum muncul syahwatnya terhadap lawan jenisnya, dia dapat hidup rukun, tapi begitu mulai muncul syahwatnya, gairahnya pada lawan jenisnya, mulai membangun koloni, terjadi pertentangan antara kekuasaan kucing A dengan kucing yang lain. Betul tidak? Tetapi, bila kucing laki-laki tersebut dikebiri seluruhnya, maka permusuhan yang terjadi di antara mereka akan hilang. Mereka dapat hidup lagi rukun bersama-sama karena tidak ada sesuatu yang menjadi rebutan persaingan di antara mereka kecuali pada saat makan. Betul enggak? Jadi kita lihat hiasan-hiasan yang Allah hiasi dalam hati manusia. Dari mulai hubbus syahawati minan nisa, kecintaan terhadap lawan jenis, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah, berbagai macam jenis harta. Dari mulai emas, perak, kemudian kendaraan-kendaraan mewah, kekayaan pertanian. Begitu pula sekarang ada sebagian orang yang hobi mengoleksi sertifikat-sertifikat tanah yang didiami cuma sedikit, kuburnya pun hanya sekitar 1 meter, paling kali 2 meter. Tapi ternyata dia koleksi sampai ribuan hektar bahkan. Bahkan ada yang mengoleksi sampai jutaan hektar. Mengembangkan koloninya, melakukan ekspansi secara besar-besaran. Dia memiliki tanah yang begitu luas, tapi sekian banyak orang justru tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Seolah-olah dia akan hidup kekal di dunia. Nah, ini menimbulkan apa? Pertentangan, persaingan yang luar biasa yang mendorong mereka untuk bunuh-membunuh. Jadi, ketika Allah mengatakan, dan turunlah kalian, sebahagian dari kalian akan bermusuhan satu dengan lainnya. Bukan ketetapan, tapi pemberitahuan. Bahwa kalian dalam kehidupan dunia, akibat dari kebebasan kalian dan nafsu yang ada di hati kalian, akan lahir pertentangan, perselisihan, dan permusuhan. Dan subhanallah, sebab permusuhan bukan hanya itu. Fanatisme pada kelompok, pada golongan, pada madhab, pada etnik, pada partai, ini juga menjadi pencetus terjadinya pertentangan, permusuhan, hingga kalau kita perhatikan pertumpahan darah yang berlangsung di Suriah, di antara sesama kaum muslimin itu merupakan hal yang tidak terpisah dari apa? Yang tidak terpisah dari sebab-sebab yang tadi disebutkan, baik karena kefanatikan kelompok, golongan, madhab, dan lain sebagainya. Padahal kita berbeda agama saja, tidak dihalalkan menumpahkan darah saudara kita. Kecuali kalau dia mengangkat senjata menimbulkan teror. Yang dibolehkan kita perangi orang-orang yang melampaui batas, yang menciptakan teror, melakukan kerusakan, atau menghalang-halangi kebenaran untuk sampai kepada seseorang. Tapi yang terjadi di Suriah, di Irak, di Yaman, merupakan peperangan yang diakibatkan oleh kefanatikan, yang merupakan bahagian dari proxy war, yaitu peperangan yang diwakili, di mana negara-negara besar seperti baratnya, begitu pula kita lihat Zionisnya, kemudian kepentingan-kepentingan negara-negara yang lain, yang ingin menancapkan hegemoni mereka, kekuasaan mereka, memperebutkan lahan-lahan yang terdapat di sana dengan mengadu domba fraksi-fraksi kaum muslimin yang ada, yang dikuasai oleh kefanatikan secara membuta. Jadi Allah telah memberitahukan, wa qulna bitu, turunlah kalian. Setelah itu Allah beritahukan, ba'dukum li ba'din, sebahagian kalian akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, bukan ketetapan, tapi gambaran yang akan terjadi di tengah-tengah manusia akibat persaingan yang ditimbulkan oleh kebebasan dari pilihan mereka, kehendak mereka, nafsu mereka. Sebagai konsekuensi logisnya terjadi perselisihan. Tetapi Allah sebutkan pada ayat berikutnya, Qulnah bitu minha jami'a. Turunlah kalian seluruhnya.
Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian, siapa di antara kalian yang mengikuti petunjukku yang aku turunkan bagi kalian dalam kitabku, siapa yang tunduk patuh mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan hidup dalam kesedihan maupun ketakutan. Fala khaufun 'alaihim, mereka tidak akan mengalami ketakutan karena mereka hidup rukun, damai, penuh keseimbangan, walahum yahzanun, dan tidak akan mengalami kesedihan. Karena apa? Karena hawa nafsu mereka terkendali oleh pedoman hidup yang memelihara keseimbangan hidup mereka. Dan tidak mungkin sama sekali fitrah manusia, jiwa mereka dapat dikendalikan, dapat diatur dengan penuh keharmonian, keseimbangan, kecuali dengan kembali kepada Allah, mengembalikan hidup mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka, yang menciptakan jiwa mereka, fitrah mereka, yang mengetahui betul-betul seluk-beluk mengenai kehidupan mereka. Jadi jelas sekali bahwa ayat tadi tidak menerangkan kepada kita ketetapan, ya. Ketetapannya berkaitan dengan turunnya mereka, tapi memberitahukan setelah itu ba'dukum li ba'din adu, sebagai konsekuensi logis dengan kebebasan yang Allah berikan, status kalian sebagai khalifah dan persaingan di tengah-tengah kalian, maka sebahagian kalian akan memusuhi sebahagian yang lain. Begitu kan? Betul. Dalam surat Thaha Allah mengatakan apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila petunjukku sampai pada kalian, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Mereka akan berada dalam suasana yang penuh dengan suasana yang harmoni. Masing-masing haknya tidak akan diganggu, dihormati, dan tidak diizinkan untuk mengganggu, menginjak-injak kehormatan orang lain. Hidup dengan penuh keadilan. Tidak terdapat kesenjangan antara kaya miskin, di mana setiap orang dengan apa yang Allah sediakan di atas muka bumi akan menerima hak-hak mereka dengan penuh, dan tidak diizinkan orang berbuat aniaya atau mengikuti keserakahannya secara semena-mena. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri, yang tidak menghiraukan, tidak memperdulikan petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya adalah kehidupan yang sempit, yang pengap, yang menyesakkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dirinya di hari kemudian nanti dalam keadaan buta. Nah, pada hari tersebut mereka-mereka yang buta berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa kau biarkan aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah dulu ayat-ayatku, petunjukku datang kepada kamu, kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikian pula hari ini kamu termasuk orang yang dilupakan. Maka negeri kita kalau ingin damai, ingin sejahtera, keadilan ditegakkan, kemanusiaan dihormati, tidak mungkin akan dapat terlaksana kecuali kalau kembali kepada hukum Allah dan agamanya yang Allah turunkan dalam kitabnya. Kalau sebahagian orang mengatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam, syariat tidak dapat dijadikan sebagai apa? Sebagai landasan negara, katakanlah pada mereka bahwasannya yang pertama kali menempati bumi ini Adam dan Hawa, kakek kita semua. Kakeknya orang Indonesia, kakeknya orang Arab, semua adalah ciptaan Allah. Dan dulu mereka beriman kepada Allah, mengikuti petunjuknya. Oleh karena itu syariat Allah dan kitabnya bukan merupakan hukum dan peraturan yang asing dari kehidupan manusia. Dia merupakan petunjuk bagi pribumi di Indonesia dan seluruh manusia di atas muka bumi. Jadi jangan mengatakan bahwa syariat Islam ini merupakan syariatnya orang Arab, salah besar. Karena sewaktu Islam diturunkan oleh Allah, orang Arab dalam keadaan jahiliyah. Islam mengajak orang-orang Arab kembali pada Allah, mengajak juga bangsa Indonesia untuk kembali pada Allah. Kecuali kalau mereka beranggapan yang menciptakan diri mereka ini bukan Allah. Betul enggak? Kecuali mereka beranggapan Indonesia terpisah dari apa? Dari bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya jawaban orang yang tidak berakal. Jawaban orang yang tidak mengenal dari mana dirinya berasal. Jawaban orang-orang yang mengigo. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat mereka. Sedikit lagi. Baik. Iya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kebanyakan manusia tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah?
Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya, "Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Wahai Rasulullah, mereka sebetulnya tidak mendustakan engkau. Mereka tuh beriman padamu, yakin akan kebenaran kamu. Apalagi kamu tumbuh di tengah mereka sebagai seorang yang jujur, amanat. Apa yang kau sampaikan begitu mengena ke hati mereka dan apa? Dan diterima oleh akal mereka. Karena kebenaran ini bukan sesuatu yang asing. Kebenaran ini sesuatu yang mengakar dalam diri manusia semenjak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah terangkan mereka sebenarnya tidak mendustakan kamu, tetapi orang-orang yang zalim ini mereka mengingkari ayat Allah. Kenapa? Walakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Karena orang-orang yang zalim merasa terusik dengan hukum Allah. Mereka merasa nafsu mereka dihalangi, kemudian hasrat mereka untuk melakukan ekspansi dikendalikan. Ini yang menyebabkan mereka tidak suka pada hukum Allah. Oleh karena itu musuh para nabi dari mulai Nuh sampai kepada Hud, kemudian Syuaib, begitu pula Lut dan lain-lainnya, kita temukan musuh para nabi kalangan elit yang berkuasa. Elit yang berkuasa, elit-elit yang memiliki uang, yang memiliki harta, mereka merasa terusik, terganggu dengan datangnya hukum Allah. Jadi selalu musuh para nabi mengatakan wa qala al-mala'u min qaumi wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi. Berkata para elit kaum dari kaumnya, para elit kaumnya yang menolak, menentang ajaran Allah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa hukum Allah ini membatasi gerak-gerik mereka, mengendalikan nafsu mereka. Lalu bertanya, kenapa orang-orang awam juga sebagian mereka ikut apa? Menolak. Karena salah faham. Di mana media melakukan pembusukan terhadap syariat Allah, seolah-olah hukum Allah ini kejam. Seolah-olah hukum Allah ini biadab. Seolah-olah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala gemar menumpahkan darah. Salah besar. Dalam Islam seorang pencuri kalau karena lapar, karena terdesak oleh kebutuhan untuk mengobati anaknya, tertekan oleh biaya hidup, tidak dikenakan hukuman. Yang dikenakan hukuman itu pencuri yang sudah cukup kebutuhan hidupnya, punya pekerjaan, tahu-tahu menjadikan pencurian atau mencuri itu sebagai profesinya untuk mencari kehidupan. Nah kalau dibiarkan orang seperti ini merajalela, bahaya enggak? Bahaya. Akhirnya orang-orang yang berusaha tidak merasa aman dengan harta mereka. Oleh karena itu yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kasus pencurian, orang yang mencuri yang berada dalam kecukupan, punya pekerjaan, bukan mencuri karena desakan kebutuhan, ini yang dikenakan hukuman. Nah kalau hukum pencurian dikenakan di Indonesia, yang kena siapa? Orang-orang atas, para koruptor. Betul enggak? Betul. Para pejabat-pejabat, kalangan-kalangan elit. Ya kalau mereka menolak hukum Allah, kita gak heran. Karena kalau hukum Allah diterima, yang dipotong pertama kali tangan mereka. Betul enggak? Jadi kalangan-kalangan elit yang berkuasa ini, mereka-mereka yang akan dirugikan dengan tegaknya hukum Allah. Perzinaan sebagai contoh. Orang yang berzina dikenakan hukuman sebanyak 100 kali cambukan. Tapi tidak dengan serta-merta begitu. Seorang pencuri seorang perzina baru dikenakan hukuman kalau ada saksi 4 orang yang menyaksikan berlangsungnya perzinaan dengan mata kepala mereka. Kalau seandainya yang menuduh 3 orang, yang menuduh 1 orang, dengan 2 saksi, kurang 1 saksi. Yang dihukum bukan yang berzina, yang dihukum justru yang menuduh. Karena mereka hanya terdiri dari 3 orang. Seharusnya 4 orang yang terbukti orang-orang yang tidak pernah berbohong dan melakukan perbuatan khianat. Karena hanya ada 3 orang, maka setiap orang dikenakan cambukan 80 kali cambukan karena menuduh tanpa dasar yang kuat. Lalu kita bertanya, perlu nggak yang berzina ditanya disuruh bersumpah? Tidak. Tidak perlu yang berzina atau yang dituduh berzina atau bersumpah benar-benar saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak melakukan. Ini tidak perlu. Tujuannya karena Allah ingin menjaga kehormatan orang agar dijaga. Sekarang lebih banyak orang memfitnah dengan gampang tanpa ada hukuman. Betul tidak?
terjadi pembunuhan karakter, pembusukan tanpa dasar kebenaran yang kuat. Jadi kalau seandainya hukum zina diterapkan, sebetulnya yang bakal kena itu tukang fitnah. Karena sulit untuk membuktikan seorang berzina disaksikan oleh 4 orang. Betul enggak? Tapi kalau terbukti 1 orang sampai berzina disaksikan 4 orang, berarti ini yang berzina orang sakit ini. Anjing saja malu-malu kalau dilihatin. Betul enggak? Gajah marah kalau dilihatin. Kuda marah. Kalau dia nggak mau dilihatin 4 orang, berarti binatang yang sudah kehilangan kewarasannya. Nah, orang seperti ini baru dihukum. Betul nggak? Betul. Jadi hukum Islam ini hukum yang amat indah. Yang selalu mempertimbangkan berbagai macam kelemahan manusia. Nah, kalau hukuman ditegakkan, maka mereka-mereka yang terkena hukuman kebanyakan dari kalangan elit. Yang mampu, yang kuat, tapi masih melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Nah, kalau kalangan elitnya jujur, rapih, mereka siap nggak menerima hukum Allah? Kalau hukum Allah ditegakkan, dengan sholat 5 kali sehari kita menghadapkan kepada Allah, ikatan kita akan semakin kuat. Pengawasan Allah terhadap diri kita lebih kuat dari pengawasan polisi, kejaksaan, KPK, dan lain sebagainya. Insya Allah kemungkaran akan hilang. Jadi Allah bilang, mereka ini sebetulnya tidak mendustakan kamu, tapi orang-orang yang zalim, mereka yang nggak suka, mereka yang mengingkari ayat Allah. Dalam ayat yang lain apa? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan kebenaran yang kau sampaikan, padahal hati mereka yakin. Kenapa sebabnya? Zulman wa uluwa. Penyebabnya karena kecondongan mereka terhadap kezaliman dan kesombongan. Kalau hukum Allah ditegakkan, raja sama rakyat sama nggak? Sama. Pemimpin sama rakyat sama. Bahkan hukuman terhadap pemimpin lebih berat. Tapi kalau hukum Allah disisihkan, biar pemimpin zalim, biar pemimpin berbuat aniaya, biar pemimpin merampok rakyat berbohong, hukum tidak menjangkau mereka. Betul enggak? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang terjadi. Pada zaman sahabat Nabi, kita lihat bagaimana sahabat begitu bebas melakukan kritikan terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang akan meluruskan saya kalau saya bengkok? Seorang sahabat mengangkat pedangnya, ana laka. Abu Bakar mengatakan, As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau saya lurus bantu saya, kalau saya bengkok, luruskan saya. Lihat tak? Nah, kalau hukum diterapkan di Indonesia seperti ini, yang paling banyak terkena hukuman siapa? Orang atas. Sing nang dhuwur, bukan yang di bawah yang kena, tapi yang di atas. Bagaimana mungkin mereka akan terima? Oleh karena itu wakil-wakil rakyat juga berat menerima. Pemimpin di atas juga berat menerima. Oleh karena itu mereka bilang ini syariatnya orang Arab, padahal Arab sebelum Islam orang-orang jahiliyah. Betul enggak? Jadi Islam merupakan agama para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan bukan merupakan hukum atau ajaran yang asing dari bumi ini, tapi dia merupakan ajaran yang pertama yang diturunkan Allah, pencipta seluruh manusia. Jelas? Jelas. Ya. Baik Ustaz, sekarang kita bacakan SMS dari pendengar. Ini ada dari hamba Allah di Singapura. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hamba Allah. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai ayat di Al Imran surat 3 ayat 159. Kata Fabima rahmatim minallahi dan selanjutnya. Dari Singapura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca latar belakang dari ayat ini, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin dengan rahmat dan karunia dari Allah, kau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Apabila kau bersikap kasar, ghalidhal qalbi, berhati keras wahai Rasulullah, niscaya mereka akan bubar lari meninggalkan kamu. Maka maafkan kesalahan mereka, ya. Wastaghfir lahum, mohon ampun bagi mereka, wasyawirhum fil amri,
dan ajak mereka bermusyawarah dalam berbagai macam urusan. Kalau kamu sudah bertekad mengambil keputusan, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau kita renungkan ayat-ayat ini yang turun pada peperangan Uhud atau di seputar peperangan Uhud, sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW diajak oleh Rasul bermusyawarah berkaitan dengan menghadang musuh kaum musyrikin yang mengerahkan pasukannya untuk melakukan pembalasan atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Apa kita akan hadapi mereka di luar kota Madinah? Apa kita hadapi mereka dalam kota Madinah? Akhirnya dari hasil musyawarah, para sahabat mengatakan kalau kita hadapi dalam kota Madinah, maka akan terjadi perang kota. Betul kita diuntungkan lebih menguasai medan, tapi kan ancaman akan apa? Akan terjadi pada apa? Pada keluarga mereka, pada rumah kediaman mereka. Ini akan banyak menimbulkan kerugian. Tapi kalau dihadang di luar, secara tidak langsung mereka mengamankan apa? Tempat kediaman mereka dan keluarga mereka. Dari hasil musyawarah ini, Rasulullah mengambil keputusan untuk menghadang mereka di luar. Rasulullah SAW sebetulnya tanpa musyawarah dengan petunjuk dari Allah cukup. Tapi musyawarah ini membuat mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, mendidik mereka dalam kebijakan-kebijakan di masa akan datang setelah wafatnya Rasul, agar mereka menjadikan syura, bermusyawarah ini sebagai apa? Sebagai wasilah dalam mengambil keputusan, dalam suasana dialog yang baik dan sehat. Akhirnya berangkatlah Nabi kita Muhammad SAW bersama kaum muslimin untuk menghadang kaum musyrikin Quraisy di tempat yang bernama Uhud. Ternyata di tengah jalan, orang-orang munafik membawa rombongan mereka kembali ke Madinah. Karena mereka mendengar berita bahwa orang-orang musyrik telah mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Kaum muslimin jumlah mereka sedikit. Orang-orang munafik dengan kehendak Allah meninggalkan barisan kaum muslimin. Rupanya Allah tidak ingin memberikan kemuliaan buat mereka, dan Allah tidak ingin membuat kaum muslimin akan menghadapi rongrongan, gangguan dari perkataan-perkataan dan sikap mereka nanti. Dengan jelas bahwa kaum muslimin hati mereka merasa kecewa dengan tindakan orang-orang munafik. Ini juga ikut melemahkan semangat apa tidak? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat, dukungan buat Rasul dan kaum muslimin. Kepergian mereka tidak akan merugikan sedikit pun. Akhirnya Rasul SAW mengatur strategi menghadapi kaum musyrikin Quraisy dari tempat yang sempit untuk menghadang kedatangan mereka. Kemudian bahagian belakang adalah bukit dan gunung. Rasulullah perintahkan agar sahabat-sahabat beberapa orang ahli pemanah untuk berjaga di atas supaya musuh tidak melingkar ke belakang menyerang dari bahagian belakang. Jadi fokus menghadapi musuh dari depan dengan jumlah yang bisa betul-betul apa? Bisa dikendalikan. Karena jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Akhirnya peperangan berkecamuk, kaum muslimin meraih kemenangan pada ronde pertama. Ketika babak terakhir hampir berlangsung, tahu-tahu pasukan pemanah melihat bahwa kaum musyrikin telah mengalami kekalahan. Mereka khawatir nanti rampasan-rampasan perang yang berjatuhan di bawah, mereka tidak mendapatkan bahagia. Memang pada saat itu belum turun ayat yang menerangkan pembahagian rampasan perang. Jadi mereka beranggapan seolah-olah yang berperang saja yang akan menerima. Sampai turun keterangan di antara dalam suratul Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasul. Mereka bertanya mengenai anfal, rampasan perang, dijawab oleh Allah, semua menjadi apa ketentuan Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah tentukan bagaimana rampasan perang yang 4/5 dibagi untuk para pejuang, yang 1/5 dijadikan sebagai dana perjuangan yang diserahkan kepada Rasulnya.
Jadi tidak dibedakan yang di atas maupun yang berperang menghadapi musuh, semua akan mendapatkan bahagian yang sama. Nah, karena kebodohan mereka, karena kelemahan mereka yang menyaksikan harta yang bergelimangan di bawah, mereka meninggalkan pos mereka ke bawah. Akhirnya dalam kelengahan tersebut, Khalid bin Walid dan beberapa orang berhasil menerobos bagian belakang. Akhirnya umat Islam yang sudah hampir meraih kemenangan mendapatkan serangan dari depan dan belakang, mengalami pukulan yang cukup berat. Nah, di situ sahabat Nabi sebahagian berkorban melindungi Nabi kita Muhammad SAW dari serangan panah dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi berhasil mengusir mereka, tapi mengalami pukulan yang besar, dan pada saat itu Nabi juga mengalami luka-luka. Nah, usai peperangan ini, ya, mau tidak mau kan ada pelanggaran kan dari orang-orang munafik yang meninggalkan barisan, kemudian yang di gunung meninggalkan pos mereka, ditambah lagi sebahagian yang lari kucar-kacir. Nah, ketika Nabi kembali dari peperangan menghadapi situasi tersebut, Allah membimbing Nabi untuk bersabar. Dengan kelapangan dada dan rahmat yang Allah tuangkan di hatinya, Nabi memberikan maaf buat mereka. Nabi memberikan maaf buat mereka dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka yang melakukan kesalahan, baik yang meninggalkan posnya di puncak gunung, baik yang lari meninggalkan perang. Allah bimbing nabinya untuk bersabar menghadapi mereka. Ini pendidikan, pengalaman buat mereka, dan tetap mengajak mereka bermusyawarah, artinya mengikut sertakan mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, ayat ini merupakan bimbingan yang amat indah buat para pemimpin dalam menghadapi jamaah dan para pengikutnya. Di mana dengan rahmat yang begitu besar yang Allah tuangkan dalam hati Nabi, Nabi bersikap lemah lembut terhadap mereka. Memaafkan kesalahan mereka, tetap mengajak musyawarah mereka, bahkan memohon ampun kepada Allah bagi para pengikutnya. Seandainya Nabi bersikap kasar terhadap mereka, berkeras hati, mereka akan bubar meninggalkan Nabi. Nah, kalau ini bubar terjadi pada Rasul, mereka meninggalkan Rasul, padahal dia seorang Nabi yang menerima risalah, kira-kira bagaimana kalau Ustadz Husain bersikap kasar, arogan, berkeras hati terhadap para jamaah, padahal dia bukan Nabi, bukan Rasul yang menerima Lari nggak orang-orang? Lari. Oleh karena itu ayat-ayat ini merupakan bimbingan dari Allah agar kita bersikap lemah lembut, memberikan maaf, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan saudara-saudara kita, dan juga tetap mengajak mereka untuk bermusyawarah agar mereka merasa diri mereka dimanusiakan. Jangan kita bersikap otoriter. Apalagi kalau seandainya kita bisa mengumpulkan ahlu syura, orang yang layak diajak bermusyawarah, kemudian kita mengambil keputusan bersama-sama, ini akan dapat mengikut sertakan umat dalam pengambilan keputusan dengan cara yang bijaksana. Mungkin orang dengan dasar ayat ini mengatakan, kenapa umat Islam kok tidak bisa memberikan maaf kepada Ahok? Masalahnya itu berbeda. Kita dalam Islam, Allah perintahkan untuk menjalankan khilafah di atas muka bumi. Bukan hanya di negara Arab. Di seluruh muka bumi ini menjalankan petunjuk Allah berpedoman kepada kitabnya. Nah, bagaimana mungkin Ahok bisa memimpin kita dengan mengikuti kitab Allah kalau secara pribadi dia sendiri tidak memahami petunjuk dan kitab Allah? Kalau mereka mengatakan konstitusi di negeri kita ini tidak sesuai dengan syariat Allah, jangan Quran dan syariatnya disesuaikan dengan konstitusi, tapi konstitusinya disesuaikan dengan syariat Allah. Karena Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, yang di DKI pun beragama Islam, dan mengikuti petunjuk Allah dan tidak, ini bukan pilihan. Mengikuti petunjuk Allah ini bukan seperti orang melakukan sholat sunnah, seperti melakukan perbuatan dan ibadah sukarela. Ini merupakan kewajiban iman atau tidak beriman. Oleh karena itu, seorang yang mengikuti tata cara kehidupan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah menggambarkan bahwa dia nggak beriman. Kalau dia ikut tunduk pada hukum Allah, berarti dia orang yang beriman. Dan dengan tegas Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk Allah baginya,
Kemudian apa? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dia mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia menempuh jalan tersebut. Wa nuslihi jahannam, tapi kami akan jerumuskan dirinya ke dalam api neraka jahanam wa sa'at masira. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi berkaitan dengan Ahok. Seandainya kesalahan dia berbicara, ucapan dia berbicara mengenai ayat Allah dapat dimaafkan, tapi untuk menerima dia sebagai pemimpin di tengah-tengah orang-orang yang beriman kepada Allah, ini mustahil. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, di DKI pun demikian. Bagaimana mungkin kita menerima seorang yang memimpin kita, yang terikat dengan hukum Allah Ta'ala, dengan hukum-hukum yang sama sekali tidak berkaitan dengan hukum Allah. Ini merupakan perbuatan khianat terhadap Allah. Nah, kalau sebagian orang Islam masih tetap melakukan hal ini, kita tidak akan menghakimi dia. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Allah yang lebih tahu apa yang dilakukan terhadap orang seperti ini. Kita hanya berdoa, Allahumma hdihim, ya Allah berikan hidayah buat mereka. Kalau kitab Allah aja mereka nggak suka, apalagi ucapan kita. Jadi tetap dalam dakwah kita bersikap lemah lembut. Ahok katakan melakukan kesalahan dalam ucapan dia. Kita kaum muslimin dalam hal ini mungkin bisa memberikan maaf. Kita doakan Ahok biar dia menemukan kebenaran dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada ayat-ayatnya. Tapi kalau menerima dia sebagai pemimpin di tengah-tengah kita, hayhata lima tu'adun. Ini mustahil akan dapat diterima oleh orang yang hatinya beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan beriman kepada kitab sucinya. Kalau mereka orang Islam mau menerima dan menentang hukum Allah, kita serahkan amruhu ilallah. Lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Jelas sekali kan? Jelas. Nah, kita berharap para pendakwah kita, dai-dai kita di saat berdakwah, baik di kalangan NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Salafinya, Khalafinya, yang mengaku sunnah dan syiahnya, ingat, Allah perintahkan kita dalam berdakwah dengan bersikap lemah lembut. Menyampaikan kebenaran tidak berarti kita bersikap kasar. Menyampaikan kebenaran dengan sikap lemah lembut seperti yang dicontohkan Rasul, itulah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mencaci, memaki, menghina, itu merupakan hal-hal yang tidak sama sekali dibenarkan oleh Allah. Para Nabi, para Rasul dalam berdakwah selalu mengedepankan kekuatan logika, akhlak pekerti yang luhur, bukan menggunakan logika kekuatan. Tapi maki-maki, kata-kata yang kotor, itu justru keluar dari musuh para nabi dan para rasul. Nah, kita berharap Rasil dalam menyampaikan dakwahnya dengan sikap lemah lembut, dengan cara yang bijaksana, mengedepankan kekuatan logika, tapi tegas, yang hak itu hak, yang batil itu Batil. bukan berarti dalam toleransi kita menyampaikan kebenaran, kita mengatakan yang batil itu hak, yang hak itu batil, tidak. Kita menghadapi kekafiran, kita katakan bahwa ini kafir. Menghadapi larangan Allah, kita katakan dilarang oleh Allah di hadapan siapapun. Kalau Allah mengatakan jangan kalian mengangkat orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai wali-wali kalian, karena mereka satu sama lain bekerja sama. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali-walinya, maka Allah gabungkan bersama mereka. Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang yang zalim tanpa canggung-canggung. Kita bacakan ayat ini, kita terangkan dengan sejelas-jelasnya. Suka tidak suka orang lain itu urusan mereka, tapi kita sampaikan dengan lemah lembut. Betul enggak? Kalau ditanya bagaimana mereka-mereka yang mempersekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Al-Quran dan Nabi-Nya, kita katakan mereka sebagai orang-orang kafir. Kita katakan qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Tapi walaupun demikian, kita dilarang oleh Allah untuk memerangi mereka karena perbedaan agama. Lakum dinukum, kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami, tidak boleh saling mengganggu satu dengan lainnya. Kalau kalian mengangkat senjata memaksa, berarti kalian memaksa kami untuk melakukan hal yang sama. Jadi dalam hal ini, tetap kita akan sampaikan dakwah dengan penuh rahmat, penuh hikmah, mengedepankan kekuatan logika,
tidak menggunakan tangan, bahkan kita juga ingin menyampaikan dengan bahasa yang santun. Tapi tetap tegas, yang hak itu hak, yang batil itu Batil. Kalau orang di luar Islam menawarkan kita makan babi, maka nggak boleh dengan alasan toleransi, kita makan babi walaupun sedikit dah, untuk menjaga toleransi. Tetap babi ini haram buat saya. Jangan katakan, saya lagi nggak enak badan, saya lagi nggak bisa makan daging. Katakan bahwa ini haram buat kami. Jadi minta maaf, Anda jangan sediakan kami hal ini. Kalau orang hadiahkan parcel, di dalam parcel ada minuman, balikan hadiah tersebut. Maaf, bukan kami tidak hormat, dalam parcel ada minuman keras. Anda buang saja enggak. Kalau Anda memberikan hadiah, hadiah yang halal, yang bersih dari barang yang diharamkan. Kalau Anda berikan parcel, dalamnya ada minuman keras, berarti Anda tidak menghargai agama kami. Betul enggak? Jangan terima, lalu minumannya dibuang, jangan. Kembalikan seluruhnya. Kembalikan seluruhnya. Karena kalau kita menerima, ini merupakan celah yang mereka bisa masukin. Jadi toleransi bukan berarti menerima kebatilan mereka dan menganggap bahwasannya kebenaran kita sama dengan apa yang ada pada mereka. Tidak sama sekali. Toleransi dalam hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Sedangkan berkaitan dengan hak batil tidak ada tawar-menawar, tidak ada jalan tengah. Tidak ada titik temu, ada garis dan jurang pemisah antara iman dan syirik, antara tauhid dan syirik, antara hak dan batil, yang datang dari Allah kebenaran, yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah adalah kebatilan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Baik, Jelas selanjutnya ya. pertanyaan dari Bapak Tejo di Depok. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam. Mohon asbab ayat 56 surat Al-Qasas atau surat ke-28, karena Ustadz membahas hidayah dikaitkan paman Rasul Abu Talib, yaitu innaka la tahdi man ahbabta. Dan selanjutnya Walakinnallaha yahdi man yasha. Berkaitan dengan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tolong Anda yang membaca ayat-ayat ini, renungkan latar belakang dari ayat ini, artinya ayat-ayat sebelumnya. Anda akan temukan sedikit pun tidak berbicara mengenai Abu Talib. Sedikit pun tidak berbicara mengenai apa? Abu Talib. Cerita sebelum ayat ini tidak berhubungan sedikit pun dengan Abu Talib. Tapi ayat ini menegaskan kepada kita, bagaimanapun pandainya Rasulullah berdakwah, bagaimanapun hikmah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jelasnya kebenaran yang beliau jelaskan, Nabi tidak memiliki kekuasaan sedikit pun memasukkan hidayah ke dalam hati manusia. Coba buka ayat Al-Qasas juga. Ayat di mana? Nabi sedikit pun 28. Nabi sedikit pun tidak punya kekuasaan memasukkan hidayah ke dalam hati. Oh, kalau memang Nabi punya kekuasaan, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman. Kalau Nabi punya kekuasaan, kira-kira Abu Jahal beriman apa tidak? Beriman. Begitu juga Al-Walid ibn Mughirah. Tapi memasukkan hidayah ke dalam hati orang itu wewenang Allah. Sedangkan menyampaikan penjelasan, keterangan dan hidayah itu kewajiban Rasul, kewajiban para ulama. Wa ma'alar rasuli illal bala, tugas Rasul menyampaikan, menerangkan dengan sejelas-jelasnya dengan penuh hikmah. Adapun diterima tidak diterima itu Allah yang menentukan si fulan layak apa tidaknya. Oleh karena itu, bila yang tidak punya hubungan keluarga diberikan hidayah oleh Allah. Salman Al-Farisi dari Persia dapat hidayah, sedangkan Abu Lahab paman Nabi langsung. Abu Jahal juga masih ada hubungan dengan Rasul. Ternyata mereka diharamkan dari hidayah Allah. Bahkan turun surat Tabbat yada abi lahabi wa tab terhadap paman Nabi. Di sini keadilan Allah. Oleh karena itu saya tanya sama Mas Krisna, sama Imam Junaidi, kalau kita ini punya kekuasaan memberikan hidayah kepada beberapa orang, yang kita akan berikan siapa pertama-tama? Yang kita dekatkan, yang kita cintai, yang kita dekat. Kita Betul nggak? iya. Ngapain pilih orang jauh? Tapi kita nggak punya kekuasaan. Terkadang bapaknya beriman, anaknya tidak beriman. Lihat Nabi Nuh. Suami beriman, istrinya menjadi pembangkang. Betul nggak? Kita lihat bagaimana
Subhanallah, istrinya beriman, suaminya penentang. Seperti istri Fir'aun kan? Jadi hidayah itu tidak diberikan sembarangan. Kalau harta, kekayaan, orang kafir diberikan, orang Islam juga. Tapi kalau hidayah Allah, itu hanya Allah yang akan memberikan bagi siapa orang-orang yang benar-benar berhak, yang tidak menyombongkan diri, yang hatinya terbuka menerima kebenaran. Maka Bilal dapat, Suhaib Rumi dapat, Salman Al-Farisi dapat. Ya. Kita saksikan juga Sayyidina Umar dapat, Sayyidina Uthman dapat, Abu Bakar dapat. Karena mereka bukan orang-orang yang menyombongkan diri. Sayyidina Ali sepupu Rasul dan mantunya dapat, tapi sekian banyak dari keluarga Rasul tidak mendapatkan. Betul enggak? Betul. Ini gambaran yang begitu indah. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bilang, wahai Rasul, kamu tuh nggak bisa seenak kamu, sesuka kamu memberikan hidayah kepada orang yang kamu suka. Tapi Allah yang memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Tapi kalau ini dikaitkan dengan Abu Thalib sebagai contoh, tidak tepat. Kenapa? Karena kita tahu Abu Thalib ini orang yang membela Rasul mati-matian dalam perjuangan. Betul enggak? Betul. Dari mulai Rasulullah kanak-kanak, Abu Thalib ini yang mendampingi Rasul berangkat menuju ke Syam, bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta Nasrani. Begitu melihat Nabi Muhammad, dia berkata pada Abu Thalib, cepat-cepat kamu bawa anak ini kembali sebelum apa? Sebelum dilihat oleh orang-orang Yahudi. Kalau mereka melihatnya, mereka akan bunuh dirinya. Karena mereka melihat kenabian keluar dari apa? Keluar dari kelompok mereka. Abu Thalib mengetahui hal ini. Sampai ketika dia pulang pesan-pesan wanti-wanti pada istrinya Fatimah binti Asad untuk memperhatikan Nabi lebih daripada yang lain. Tumbuh di hadapannya kejujurannya, kebersihannya. Sampai Nabi Abu Thalib membela Nabi di hadapan kaum musyrikin dengan memasang badannya. Ketika Nabi diboikot di lembah Abu Thalib bergabung dengan Nabi. Bergabung dengan bersama sahabat yang beriman. Sedangkan yang tidak beriman Abu Lahab di luar. Semua yang tidak beriman di luar, yang beriman saja yang diboikot. Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah, bersama Abu Thalib, dan sahabat yang beriman diboikot dalam lembah yang dikenal dengan lembah Abu Thalib. Betul enggak? Dan subhanallah, ketika perjanjian dimakan rayap, perjanjian boikot dimakan rayap, Abu Thalib yang keluar ke tengah-tengah mereka memberitahukan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghancurkan perjanjian yang kalian buat, ya, dengan sikap memutuskan rahim di antara sesama kalian. Kemudian setelah itu Abu Thalib meninggal dunia. Yang paling mengherankan, ketika Abu Thalib meninggal dunia, dalam riwayat disebutkan bahwa ada Abu Jahal, ada Al-Walid ibn Mughirah, ada pemuka-pemuka kaum Quraisy. Rasulullah katanya berkata kepada Abu Thalib, wahai ammah, wahai paman, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, agar saya dapat memberikan syafaat bagi kamu di hari kemudian nanti. Tentu Abu Jahal katanya sama rombongan mengatakan, apa kamu akan keluar dari agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Thalib karena merasa tidak nyaman, dia mengatakan, saya mengikuti agama nenek moyang saya. Padahal sikap dia membela Rasul, membantu Rasul, melindungi Rasul, sikap yang tegas dan jelas. Betul enggak? Dan yang mengherankan, yang meriwayatkan riwayat ini, orang yang tidak pernah berjumpa dengan Abu Thalib. Orang yang masuk Islamnya itu 1 tahun sebelum Rasulullah wafat. Sedangkan Abu Thalib meninggal dunia 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Atau 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah. Yang meriwayatkan, orang yang tidak pernah bertemu dengan Abu Thalib, dia meriwayatkan riwayat ini tanpa perantara. Kecuali kalau dari Abu Bakar, kemudian bercerita berkaitan dengan kasus tersebut. Oleh karena itu riwayatnya dikenal di tengah-tengah ahli hadis sebagai apa? Riwayat hadis yang mudallas. Mudallas itu seorang meriwayatkan dari seseorang, padahal dia nggak berjumpa dengan orang tersebut. Tadlis. Tapi mereka mengatakan kalau sahabat yang melakukan tadlis dibolehkan. Tadlis dari manapun sama. Jadi ketika
dia meriwayatkan tentang Abu Thalib padahal dia tidak berjumpa. Jarak antara Islam dia dengan Abu Thalib kurang lebih sekitar 9 tahun. Bagaimana bisa dipegang? Dan uniknya riwayat ini cuma riwayat satu orang. Kok dijadikan sebagai sebab nuzulnya ayat ini? Padahal ayat ini menerangkan satu hakikat yang amat penting. Nabi walaupun dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kelembutan mengajak manusia untuk beriman, membacakan ayat-ayat Allah, tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki kecuali dengan izin Allah. Nah, saya mau tanya Ustaz Junaidi, Imam Krisna, kira-kira kita pernah ketemu Rasul nggak? Tidak pernah. Jarak antara kita dengan Rasul bagaimana? Jauh. 1400 tahun lebih, betul nggak? Kemudian hubungan kita dengan Rasul dibandingkan dengan Abu Lahab dekat mana? Abu Lahab paman Nabi, mendengarkan ayat Quran. Kok Abu Lahab gak dapat hidayah? Kita diberikan hidayah. Ini kan anugerah yang luar biasa. Kenapa kita gak syukuri hidayah Allah yang begitu besar? Kok kita mau tempatkan di bawah konstitusi? Mau tempatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang sama sekali tidak akan menguntungkan kita di hari kemudian. Oleh karena itu alhamdulillah Allah berikan hidayah buat saya. Amin. Coba kalau sampai seperti Abu Lahab, sampai seperti Abu Jahal, sampai seperti mereka yang lain yang ingkar pada Allah. Oleh karena itu kita minta pada Allah, ya Allah bantu kami untuk menjaga, memelihara, mensyukuri nikmat ini walaupun dengan nyawa, harta dan keluarga kami semuanya. Jadi nikmat yang tidak terhingga. Dan ini bukan pilihan manusia, tapi merupakan pilihan petunjuk dan karunia Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak menghargai dunia melebihi hidayah ini. Kita berharap agar kaum muslimin di Indonesia ikut dapat menikmati hidayah Allah yang begitu mulia. Bukan paksaan, bukan merupakan kerugian, tapi ini yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, kita berharap mudah-mudahan Bapak Jokowinya, Bapak Yusuf Kalanya, pembantu-pembantunya, kalangan menterinya, wakil rakyatnya, aparat kepolisiannya, tentaranya, termasuk Ahok dan teman-temannya beriman pada Allah. Kembali kepada kitab Allah. Jaga kehidupan kalian agar kalian bisa kembali kepada Allah dengan selamat, dengan senyum dan kebahagiaan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan yang akan menjerumuskan kita semua ke dalam azab api neraka. Inilah dakwah kita, dakwah yang betul-betul berupaya untuk mengikuti petunjuk Allah dan sunnah-sunnah nabinya. Mengajak orang untuk kembali kepada Allah, bukan kepada fanatisme, baik kepada Arabnya, baik kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena yang menciptakan kita semua adalah Allah, diciptakan dari asal usul yang sama. Tidak ada kemuliaan bagi Arab atas non-Arabnya kecuali dengan iman dan takwa. Bahkan keluarga nabinya, anak nabinya, kalau dia tidak bertakwa, tidak lebih mulia dari seorang Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita harapkan hidayah Allah, petunjuknya, tathbitnya, rahmatnya, dan membantu kita untuk dapat mensyukuri hidayah Allah, menjaga, memeliharanya, dan mewafatkan kita dalam keadaan muslimin. Begitu pula keluarga dan anak-anak kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Iwan dan Nawat telah kita dengarkan tadi tanya jawab bersama Ustaz Hussein Alatas. Tanya jawab yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna dan teman-teman di sini mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.